Yang untuk varian 1 jawabannya ada 6. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Kalau untuk varian 2 jawabannya ada 9. 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC. Yang varian 3 juga 9. 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC. Tanpa ada diagram pencar. Tidak pakai diagram pencar nanti di soal. Gitu. Nah, tapi di varian 1 walaupun 6, dia ngelihat tabelnya 2 kali. Jadi makanya udah seimbang gitu. Nah, cara membaca diagram tabel F. Ingat tabel F yang mana nih? Yang uji pengaruh apa tabel F uji linearitas? Uji linearitas. Coba. Soalnya beda. Kalau tabel F uji linearitas, ingat deka pembilang ke kanan, deka penyebut ke bawah. Pertemuan antara deka pembilang dan deka penyebut itulah angkanya yang dipakai. Ya. Oh. Nah, kalau beda ya berarti ya. Nah, saya bingung itu loh kok ini. Jadi cara melihat tabel F pada uji linearitas dan melihat tabel F pada uji pengaruh uji F simultan itu beda. Kalau Ibu dapat uji F simultan, nah itu beda. Jadi kalau F simultan itu adalah N min K. N-nya adalah sampel, K-nya adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat. Jadi variabel bebasnya kalau X1, X2, 2. Variabel terikatnya Y. Jadi 3. Berarti kalau sampelnya 45 dikurangi 3. Berarti lihatnya ke samping. N min K. Ya ke sampingnya adalah 3, ke bawahnya 40. Berapa tadi? 45 dikurangi 3, 42 gitu. Jadi di situ ada. Saya tanya yang linearitas dulu, Pak Dokter. Yang linearitas itu gampang kalau linearitas. Cara melihat tabel F di linearitas, deka pembilang, ingat deka pembilang itu yang atas, yang pakai weightin, ya. Nah, itu namanya ke kanan, lihatnya ke kanan. Kalau deka penyebut, deka penyebutnya ke bawah, gitu. Ada lagi? Ini Master udah paham semua ya? Udah. Ini saya ini lagi lihat latihan soal yang ada jawabannya dari Pak Dokter. Yang sudah Pak Dokter jawab di situ. Terus saya buka F tabel yang pernah Pak Dokter bagi. Nah, di situ langsung dari 24 langsung 26, 28 gitu, gak ada yang 25. Sedangkan di sini ambil yang paling mendekati, betul. Kalau di dalam tabel tidak ada angka yang tepat, ambil yang paling dekat. Kalau yang paling dekatnya sama, misalnya angkanya 25, angkanya 25 tapi nggak ada, adanya 24 dan 26. Betul? Iya. Ambil yang paling menguntungkan. 25-nya nggak ada. Yang paling menguntungkan tuh maksudnya tahu nggak? Baik. Kalau F tabel tuh F hitung harus lebih kecil dari F tabel. Berarti cari F tabel yang nilainya lebih besar. Apa ada di 26, apa ada di 24 gitu. Itu namanya yang disebut paling menguntungkan. Antara 24 dengan 26 angkanya gedean mana? Nah, ambil yang paling gede gitu angkanya. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya ini sudah jam 11.37. Boleh saya bertanya Pak Dokter? Boleh. Ini untuk yang varian kedua. Ya. Korelate. Dan ya koefisien, yang pas koefisien ini. Ya. Hubungan. Ya. Determinasi. Yang ditanya apa? Ini kan di tabel korelasi itu biasanya kalau dicontoh-contoh kan positif ya. Nah, pas saya cek, nggak tahu saya salah apa gimana, pas di konstannya itu atau Y-nya
berarti ya itu negatif, Pak. Itu menuliskannya itu di gimana? apanya? Di ininya, di arahnya, arah hubungan. Iya, Konstantanya negatif. iya, Oke, kemarin udah saya jelaskan. Kalau setelah dijumlahkan dengan X1, misalnya konstanta plus X1 kan? iya, Nah, kalau di konstantanya, kalau konstantanya kan biasanya angkanya lebih besar. iya. Nah, kalau dia negatif, terlempar ya, Pak Dokter? Ada atau Mana ya, Pak Dokter? menghilang? Hilang kayaknya, Pak. Ayo lanjut Pak Sugi menerangkannya. oke, Pak siapa tadi? Pak Nur Sidik? Barusan kurang kedengaran Pak Dokter, jaringannya mungkin. Oh, gini, kan konstantanya negatif. Betul. Nah, kan kalimatnya jika dinaikkan 1 skor pada X1, maka akan memberikan kontribusi terhadap. Nah, kalau hasil akhir penjumlahan antara konstanta dengan nilai X1 di depan X1-nya itu hasil akhirnya negatif, yang biasanya maka akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan, kan gitu. Iya. Nah, kalau dia negatif akan memberikan kontribusi terhadap penurunan Y gitu. Baik. Boleh saya share screen Pak Dokter biar Nah, ya udah gampang share aja, benar. Daripada saya susah ngomongnya. Nah, di sini Pak Dokter kan negatif ini Belum, ada belum koma dapat, ini belum. menunjukkan negatif 0, Belum dapat gitu itunya. Pak Dokter. Muncul Pak Share-nya. Nur Sidik. Oh, belum. Oh, belum ya. Nah, oke, sok coba mana? Yang ini Pak Dokter nih koefisien kan. Nah, konstannya negatif. Ini maksudnya negatif 0, itu negatif 0,477. Nah, iya. Nah, sekarang kalau ditambah EQ-nya 1, itu kan masih positif kan? Negatif 0, iya. Iya, masih positif kan? Betul. Jadi positif 0,6 kan? Iya, betul. 0,5 sekian. Maka tetap kesimpulannya bahwa X1 akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan. Ini masih meningkat karena masih hasil akhirnya kan masih positif ini. Jadi patokannya di hasil akhirnya Pak Dokter ya? Di hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya itu negatif, maka disebut penurunan. Iya, baik. Jadi setiap saya ningkatkan gajinya Pak Nur Sidik Rp1, maka akan terjadi peningkatan 0,5 kinerjanya gitu. Nah, kalau negatif hasil akhirnya, jika saya tingkatkan Rp10 atau Rp1 gajinya, maka akan memberikan kontribusi terhadap penurunan. Makanya nggak usah dinaikin gajinya. Kalau seperti itu, gitu. Iya. Karena dinaikin gaji itu diprediksi akan turun kinerjanya gitu, karena negatif. Coba aja yang paling mungkin antum punya anak, karakternya udah tahu nih, kalau saya beliin HP kualitas belajarnya akan turun nih anak saya, berarti kan itu negatif tuh. Jika saya naikkan satu fasilitas untuk anak saya, maka akan terjadi penurunan prestasi belajarnya. Nah, yang seperti itu, maka sikap kita berarti kan tidak usah dibeliin fasilitas itu. Gitu. Oke, cukup Pak Nur Sidik. Kalau masih positif hasil akhirnya ya tetap peningkatan. Walaupun hanya 0, sekian gitu Pak Dokter ya? Iya, walaupun 0, juga kan namanya kontribusi, sumbangan. Jangan dilihat rupiah besar berapa rupiahnya, tapi keikhlasannya kan. Kan Ya, kemarin udah dikasih tahu. Ya.
Jadi jangan dilihat kalau kalau kontribusi itu kalau sumbangan itu jangan ngelihat besar kecilnya, tapi lihat yang nyumbang ikhlas apa enggak kan gitu. Rumusnya kan yang kemarin. 1 dibagi 1, 1. 1 dibagi 10, 0,1. 1 dibagi 100, 0,001. 1 dibagi 1000, 0,00. Jadi makin besar pembaginya, makin kecil dapatnya. Nah, tapi 1 dibagi 0 kan tak terhingga. Makanya kalau Anda sodakoh 1, jangan mengharap besar-besar. Gitu. Itu makin kecil pahala yang akan diberikan oleh Allah. Kalau Anda sodakoh 1, udah nggak usah diingat-ingat. Apalagi sodakohnya 1 miliar, nggak diingat-ingat, maka akan dibalas oleh Allah tak terhingga. Gitu. Maksudnya itu dari angka itu begitu. Oke? Nanti boleh Anda lanjutkan dengan master-master. Saya mohon master-master bisa membantu teman-temannya. Terima kasih teman-teman sekalian. 14 kali Terima kasih, pertemuan Pak tanpa Dokter. terasa. Atas Ya, akurasinya. saking saya bahagia ngajar di kelas ini ya, tanpa beban apapun ya. Alhamdulillah sehingga 14 kali pertemuan 14 minggu kalau dibagi 4 berarti kurang lebih hampir 4 bulan ya. Kita bersama-sama melalui layar kaca ini. Ya walaupun mungkin aslinya saya tidak tahu persis ya, Pak Sugiarto tuh mungkin bisa lebih ganteng kalau aslinya gitu. Di sini aja udah ganteng gitu. Ya. Artinya kayak gini, kalau misalnya kita ketemu tatap muka di jalan ini dengan Pak Sugiarto, saya belum tentu bisa paham ini mahasiswa saya gitu kan. Karena yang dilihat di sini kan foto kan gitu. Nah, tapi paling tidak saya merasa lebih hangat, lebih akrab. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang akan menulis tesis kuantitatif dan yang menulis kualitatif, metodologinya juga bermanfaat. Ya, saya mohon maaf kepada Pak Ketua Kelas, Pak Muntaha, yang selalu saya repotkan untuk nge-share materi-materi yang saya siapkan. Mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang positif dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi nilai ibadah ya. Tentu sebagai pengajar mata kuliah ini masih banyak kekurangan ya yang saya rasakan dan saya belum memberikan perkuliahan ini secara baik mungkin dibanding dengan dosen-dosen yang lebih baik. Oleh karena itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena sama sekali saya ingin memberikan yang terbaik sebetulnya dalam setiap perkuliahan apapun. Ya, tapi dengan keadaan yang sekarang dialami oleh kita semua, mungkin dirasakan tidak semuanya baik ya. Demikian juga kepada teman-teman yang sampai saat ini masih remeng-remeng ya. Ya, masih remeng-remeng. Ya, saya harapkan memang ilmu itu datangnya tidak sekaligus kalau yang saya rasakan. Kadang-kadang nanti ketika sedang merenung, oh, ini yang dimaksud ini begini. Oh, jadi yang memberitahu kita itu pintar, bisa, lancar, itu semuanya berproses dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang itu diberinya bermacam-macam, ada begitu diterangkan paham cepat, ada yang pelan-pelan. Nanti kadang-kadang sedang ngeden di tempat buang air besar, oh baru ingat iya ya gitu kan, oh begitu ya. Nah, jadi memang ilham itu datangnya macam-macam gitu. Makanya perintahnya kan watawasobil haq watawasobil sober, ya, sabarlah gitu. Insya Allah kalau kita sabar ya seperti kita menghafal Al-Quran gak hafal-hafal ya nggak usah frustasi, makin gak hafal-hafal berarti kita berlama-lama dalam kebaikan kan gitu kan, nggak hafal aja mendapat pahala apalagi kalau hafal gitu ya. Oke, selanjutnya kalau ada yang mau melanjutkan ayat Quran silakan. Nanti terakhir saya kasih kesempatan Pak Ketua untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Allah. والله بما تعملون والله Lagu ngaji bagus. بما تعملون خبير صدق الله Masya Allah. Masya Allah. Allah, 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 Allah. Subhanallah. Takbir. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Mbak Dina. Wah, ini benar-benar nih. Terima kasih, juara nasional dan internasional, Pak. Lulus nggak usah pulang lagi ke Kalimantan. Amin, amin. Dan selanjutnya saya persilakan Pak Muntaha, barangkali Ya. selaku ketua kelas menyampaikan sesuatu untuk kita semuanya. Dipersilakan. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Mbak Dina Andriani telah melantunkan ayat Sadaqallahul Azim, yang mana makna ayat itu Allah akan mengangkat derajat ya bagi hambanya yang menuntut ilmu, tentunya dengan penuh kesungguhan. Kita yakin dengan motivasi yang telah disampaikan oleh Pak Dokter, kita yakin teman-teman itulah komitmen kita, seperti gambaran komitmen Pak Dokter yang dipersembahkan ke teman-teman semua. Itu adalah inspirasi kita semua, motivasi kita semua untuk berkarir dan selalu menambah ilmu pengetahuan. Tentunya kita yakin bahwa ilmu akan tertambah. Allah akan mengangkat derajat hambanya bagi hambanya yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Olehnya itu, mari kita selalu mengingatkan, ya, saling memberi motivasi tentang kesungguhan itu. Ya, saya selaku ketua, tolong teman-teman ingatkan kalau saya lalai, mohon maaf Pak Dokter dan mewakili semua teman-teman. Kalau dalam perkuliahan ini ada di antara kami sangat merepotkan Pak Dokter, karena apa yang diberikan tidak langsung bisa menguasai, tapi alhamdulillah Pak Dokter dalam ini ada nilai kesabaran yang mungkin dari teman-teman kami harus mengikuti dalam proses belajar mengajar nantinya, sehingga tujuan akhir untuk bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, untuk mencerdaskan manusia-manusia Indonesia. Insya Allah kami dari kelas 1E Bapak Ibu semua ini insya Allah akan tampil untuk menggapai tujuan tersebut. Lagi Pak Dokter, jazakumullahu khairan katsira.
Ya, dari kami mohon maaf lebih dan kurangnya. Minalai musta'an wa alaitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muntaha yang sudah mewakili teman-teman di kelas 2E. Saya terkesan dengan kelas 2E, selain pintar-pintar, juga kompak, semangat ya semuanya. Mudah-mudahan terus jangan sampai ada yang tercecer, ada yang keluar, ada yang mundur. Lanjutkan ya, gapai apa yang telah dicita-citakan, insya Allah. Ya, 4 semester itu bukan waktu yang lama. Antara Anda ini udah 2 semester ya. Insya Allah besok 3 semester, lusa 4 semester selesai. Amin, amin ya Allah. Amin. Untuk tugas proposal silakan dikumpulkan nanti di Pak Muntaha. Nanti Pak Muntaha paling lambat hari Minggunya diserahkan kepada saya. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Subhanallah. Waalaikumsalam.